Hari ini kita ngomongin soal ini yuk, soal pain of paying gitu kan. Eh, saya mulai dari gini, manusia balik lagi, yang selalu saya omongin berkali-kali, manusia tuh selalu modalnya tuh atau programnya dua, seek pleasure atau avoid pain dalam situasi apapun. Dapat harga diskon, dapat barang murah, dapat barang bagus, itu adalah pleasure gitu ya. Dapat harga mahal, barang jelek, susah belinya, itu pain gitu kan. Nah, menariknya adalah bukan cuma di produknya, bayarnya, apapun produknya, ketika bayar itu pain. Secara tidak sadar otak kita mentranslate itu sebagai pain gitu ya. Nah, contoh gini, riset dari beberapa dari sebuah institusi di UK, di Inggris, itu menunjukkan bahwa restoran all you can eat yang bayarnya di depan sebelum kita makan itu cenderung untuk membuat orang waktu all you can eat kan bisa ngambil bebas ya, itu ngambilnya lebih barbar. Kenapa? Karena waktu dia bayar di depan, pain-nya di depan, dia udah ngerasain waduh sakitnya dulu, walaupun secara bawah sadar ya, sakitnya dulu, sehingga ketika dia sudah mulai makan, dia mau ngebayar itu, mau dalam kutip balas dendam, wah udah deh saya ambil aja secara kalap gitu kan. Sebaliknya restoran all you can eat, restoran sejenis all you can eat juga yang bayarnya di belakang, itu relatif orang lebih kalem gitu ya. Nah, jadi dari cara bayarnya, bayar di depannya di belakang aja udah bisa beda. Terus yang kedua adalah ketika kita belanja, bayarnya pakai kartu kredit, kita cenderung lebih boros. Kenapa? Karena kita ngerasain sesuatu yang saya selalu nyebutnya the pleasure of payless buying. Jadi kita kita beli tapi nggak bayar. Kenapa? Nggak kerasa bayar, orang bayarnya tinggal gesek gitu kan, nggak ada uang yang berpindah seolah-olah dan lain sebagainya gitu kan. Dan nggak heran juga karena pleasure gitu ya, beli tapi nggak bayar, sehingga banyak orang yang akhirnya masuk ke dalam lingkaran setan, siklus tagihan kartu kredit nggak selesai gitu kan. Painnya nggak kerasa waktu belanja karena cuma gesek gitu ya. Bulan depan waktu ditagih baru mulai kerasa gitu kan. Itu pun juga dikasih opsi lagi, kamu boleh bayarnya cuma sekian, lo cuma 10%, lo sisanya nanti aja. Nah, dikasih pleasure lagi, masuk lagi, dia belanja lagi sampai udah mentok limit, terus habis itu nggak bisa dipakai lagi, akhir bulan baru kerasa lagi sakitnya, muter gitu terus, muter terus gitu kan. Yang awalnya pleasure of payless buying berubah menjadi the pain of buyless paying gitu kan. Jadi sakitnya untuk membayar tanpa membeli, kurang lebih gitu. Nah, painnya bayar ini sebenarnya mulai kelihatan ketika kita ngelihat dompet mulai nipis. Ketika kita bayar, dompetnya tebal, kita bawa terus kok jadi tipis, uangnya jadi sedikit. Atau ngelihat uang pindah aja secara bawah sadar tuh otak kita, aduh duit kita berkurang gitu ya. Saya punya pengalaman yang nyata. Jadi pertama kali saya beli rumah waktu itu ya, beli apartemen, artinya properti gitu ya, dengan harga yang lumayan buat saya gitu, tahun 2012. Saya beli dengan harga 1,2 miliar gitu ya. Uangnya sih nggak cashless gitu ya. Nggak ada perpindahan uang. Jadi saya cuma transfer doang. Jadi nggak uangnya saya renteng 1,2 miliar, ya ngeri juga gitu ya. Tapi kita mantep gitu ya, belinya udah saya mau yang ini gitu ya. Harganya agak sedikit di atas rata-rata karena pasarnya itu cuma 1M. Cuma karena saya udah naksir banget nih, buat saya nggak apa-apa deh 1,2M. Ya udah, saya ambil. Terus habis itu begitu mau transfer di bank, dianterin dia tuh, saya sampai udah nulis segala macam tuh saya diem gitu ya. Saya diem dulu, ntar dulu deh, saya boleh sebentar nggak gitu ya. Kenapa? Karena buat saya mulai ngerasa aduh ini duit carinya susah loh, 1,2M ya, dan uang saya nggak banyak-banyak amat, sisanya tinggal beberapa ratus gitu lah ya, nggak sampai 1M gitu ya, not even 1M, setengah M aja nggak nyampe, tinggal paling 100 sampai 200 gitu. Jadi mulai waduh kok kayaknya sakit ya. Nah, jadi itu dia prinsip yang sama, karena sesuatu yang berhubungan dengan harga itu bisa sakit, apalagi kalau ada value-nya. That's why makanya orang-orang sales itu nggak dikasih untuk buka harga di depan, didorong untuk kasih ininya dulu, kasih value-nya dulu, supaya orang tahu value dari produk ini, sehingga ketika harga dibuka orang nggak pegangannya cuma di harga doang. Nah, dari prinsip yang sama itu banyak brand yang mulai nawarin dalam tanda kutip sebenarnya atas nama konsumen, supaya untuk kesenangan konsumen kita mau kasih pembayaran cashless atau bahkan tunai, walaupun tunai tapi bisa dicicil bertahap dan sebagainya. Tapi bahwa fakta bahwa pain itu datang dari kita bayar, itu nyata gitu ya. Dan kasih kesempatan buat brand untuk bisa jualan dengan berbagai metode pembayaran, itu di satu sisi yes benar ngebantu konsumen, ngebantu brand juga, tapi kita juga harus hati-hati kalau orang jadi konsumtif terus nggak bisa bayar, terus nanti
brand kita jadi masuk ke dalam brand-brand yang akan dihindari. Kenapa? Orang ingat gitu kan, wah saya nyangkut di cicilan kartu kredit nih gara-gara tagihan itu nih, sehingga saya nggak mau deh ke sana lagi. Jadi memang benar-benar harus hati-hati walaupun ini kesempatan gitu.